Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang pembuatan aplikasi peminjaman buku berbasis website menggunakan kode Igniter 3. Nah, di video saya sebelumnya atau di video tentang install kode Igniter kan sudah saya jelaskan ya. Jadi setelah kita install kode Igniter, selanjutnya adalah kita merancang database atau membuat database beserta tabel-tabelnya. Nah, di dalam tutorial kali ini saya sudah menyiapkan satu buah modul yang mana nanti teman-teman bisa sambil melihat modulnya sambil mempraktekkan juga gimana cara membuat database di sini atau merancang databasenya. Oke, langsung saja teman-teman silakan seperti biasa. Jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu Apache maupun MySQL-nya untuk examnya ya. Nanti kalau sudah, teman-teman silakan nanti bisa download modulnya di deskripsi video ini. Ya, saya sudah siapkan. Ini mungkin ini seperti ini ya untuk modulnya. Jadi nanti kita akan bikin database di PHPMyAdmin. Nah, silakan teman-teman langsung saja buka PHPMyAdmin-nya di browser. Untuk browser boleh silakan mau pakai Firefox, pakai Chrome, apapun itu bebas silakan. Ya, dalam hal ini saya menggunakan Firefox, saya buka localhost/phpMyAdmin. Nanti otomatis kita akan menuju halaman atau aplikasi pengelolaan database ya. Nah, di sini kita akan membuat database baru untuk aplikasi peminjaman buku ya. Jadi untuk pustaka booking untuk project pustaka booking ini kita akan membuat database baru. Caranya silakan ke tab databases ini, kita kasih nama database name-nya yaitu pustaka. Lalu kita create di sini. Nah, otomatis database pustaka ini sudah berhasil dibuat ya. Jadi tinggal kita menambahkan tabel-tabelnya. Nah, untuk mempermudah silakan teman-teman dibagi dua layar saja ya. Jadi antara mungkin sebelah kiri untuk PHPMyAdmin, lalu untuk sebelah kanannya untuk modulnya gitu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ya. Nah, kayak gini ya. Jangan lupa di zoom out ya supaya terlihat semuanya. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Kita akan membuat yang namanya database. Tadi sudah pustaka ya. Setelah itu kita akan bikin tabel dengan nama user di sini ya. Ada user, silakan teman-teman ketikkan aja di sini create table, ada user ya. Lalu kita pilih kolomnya ataupun kita tentukan kolomnya ada berapa nih. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Silakan masukkan 8, lalu klik go. Lalu kita akan isikan beberapa field di sini dan juga tipe datanya. Ya, kita atau teman-teman silakan ikutin dari modul saja. Di sini ada ID ya. ID, tipe datanya integer. Lalu kita kosongkan saja ya, karena kalau kosong nanti otomatis terisinya adalah 11 ya kalau integer untuk defaultnya. Lalu untuk field lainnya ada nama, lalu kita isikan email, ada image juga, lalu password, lalu role ID, lalu is active, lalu tanggal input. Nah, tinggal kita tentukan tipe datanya nih. Untuk nama itu varchar, value-nya atau lengthnya 100, email varchar, ukurannya juga 100, lalu image juga varchar ya, ukurannya juga 100 sama, password juga sama 100, lalu role ID integer, is active juga integer, tanggal input juga integer. Nah, tinggal kita tentukan di sini primary key-nya ya di dalam ID. Jadi kita agak geser ke kanan. Lalu di sini ada di dalam kolom index, teman-teman pilih primary. Ya, langsung diklik go aja. Lalu AI di sini adalah auto increment ya. Artinya nanti urut atau istilahnya ada data baru urut nanti 1 2 3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah tinggal disimpan ya atau save di sini. Klik save.
Oke, satu tabel sudah berhasil kita tambahkan di dalam database pustaka. Selanjutnya, tabel berikutnya adalah role di sini. Ya, role di sini nanti kita akan bikin hak akses untuk usernya ya. Kita buat lagi create table. Teman-teman kalau misalkan bingung di zoom out aja, nanti kelihatan tabnya semua ya. Ya, teman-teman silahkan ke database lagi ya. Pustaka, lalu di sini ada create table ya. Kita kasih nama aja apa tadi tuh? Role ya. Lalu fieldnya ada 2 atau kolomnya ada 2. Klik go. Lalu kita isikan namanya, ID sama ya. Lalu role. Sebenarnya untuk pembuatan tabel itu kalau untuk field kalau pengen unik gitu ya. Kalau ini kan ID dan ID yang di user kan sama. Boleh ya dipisahkan atau dibedakan. Misalkan ID role, ID user kayak gitu ya. Jadi biar lebih unik sih. Kalau gini nggak masalah sebenarnya. Kita kembali lagi ya ke pembuatan tabel role. Di sini ada field ID, ada field role. Lalu untuk tipe datanya ID itu integer, role-nya itu varchar ya di sini. Tinggal kita tambahkan primary key dan juga auto increment-nya untuk yang field ID di sini. Ya. Kalau sudah disimpan. Sorry, di sini ada kesalahan unique ID. Oh, ini untuk varchar ya. Tadi saya belum masukkan 100. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada keterangan salah ataupun error gitu ya, dibaca baik-baik ya. Keterangannya seperti apa? Nanti kita akan temukan masalahnya gitu. Nah, kalau sudah tinggal disimpan ya. Oke. Kita sudah menambahkan 2 tabel. Selanjutnya ada tabel kategori. Ya, silakan teman-teman kembali lagi ke database pustaka. Lalu kita tambahkan tabelnya kategori ya. Di sini ada fieldnya juga ada 2, ID kategori dan nama kategori ya. Silakan klik go. Kita tambahkan ya ID kategori, terus nama kategori, lalu di sini varchar 100 ya. ID kategori juga primary key, silakan ditentukan lagi atau ditambahkan primary key-nya di bagian index ya. Setelah itu AI-nya ya ekstra juga ya, ada auto increment-nya. Silakan dicentang. Lalu klik save. Nah, di sini kita sudah menambahkan 3 tabel ya, kategori, role, user. Lalu di bawahnya ada lagi buku ya. Silakan teman-teman ke database lagi, create table namanya buku. Lalu di sini ada berapa nih? Ada 11 ya, 11 field. Silakan teman-teman isikan 11 di number of column. Klik go. Lalu kita kasih nama ya. Di sini yang pertama adalah ID. Nama fieldnya yang pertama ID, lalu judul buku. Lalu ada ID kategori. Ini underscore ya. Di kategori pengarang. Terus penerbit. Lalu tahun terbit. Ini dikasih underscore ya. Jadi kalau nama field itu nggak boleh ada spasi ya teman-teman. Buat pengingat aja. Kalau mau pakai spasi ya diganti dengan underscore gitu. Stok, lalu dipinjam, lalu di booking, lalu image. Nah, kalau sudah semuanya nama fieldnya ditambahkan atau diisi, lalu kita tentukan tipe datanya. Yang pertama untuk ID kita pakai integer, judul buku kita varchar ya. Semoga teman-teman juga sudah paham mengenai tipe data ya, antara integer ya, bilangan bulat, lalu varchar untuk teks gitu ya, atau string. Ini juga integer sama pengarang varchar 50 ya. Jadi ini kalau misalkan varchar 100 ya artinya dibatasin hanya 100 saja yang dibaca oleh database gitu. Kalau misalnya judul bukunya lebih dari 100 karakter, ya nanti akan terpotong di database-nya. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke penerbit. Terus di sini ada year ataupun tahun ya. Tahun ini jadi kita akan mengambil data tahunnya saja. Mengambil 4 digit ya. Lalu ISBN ini varchar.
Lalu stok integer, dipinjam integer, apalagi nih, di booking juga integer, image. Nah, image itu varchar 100 ya. Nah, image di sini adalah kita akan menambahkan gambar dari buku nih ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan gambar bukunya itu masih kosong atau default ya, maka kita bisa menambahkan ya untuk di sini bagian 0 ya. Teman-teman silakan ke bagian 0. Nah, di sini nulnya kita centang ya, atau kita checklist ya. Lalu untuk indeksnya kita tambahkan juga di bagian sini ya, di bagian ID ini ada primary key-nya. Kita tambahkan dulu, lalu kita tambahkan juga auto increment di sini. Nah, untuk image di sini kita juga bisa menambahkan defaultnya ya, ataupun nilai default dari image. Jadi kalau misalkan kita nginput buku nih ya, kita katakanlah aplikasinya udah jadi, terus kita nginput buku ya, di form buku udah kita isi judulnya, ID kategorinya, pengarang, penerbit. Lalu di gambarnya ini kita nggak nambahkan nih, kita belum punya gambar dari bukunya, maka nanti yang akan tersimpan di database adalah ini di bagian defaultnya gitu. Jadi kita harus sudah menyiapkan gambar default dari buku kalau misalkan gambar bukunya itu memang belum ada gitu. Jadi kita harus bikin defaultnya terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkannya di bagian default ya, bagian default di sini. Nah, default ini kan masih non. Kita kita kasih di as define ataupun dipakai di bagian 0, bukan ya, tapi di as define ini kita tambahkan book default book default cover lengkap dengan ekstensi ya, jangan lupa lengkap dengan ekstensinya JPG gitu. Nah, kalau sudah teman-teman silakan di save. Nah, ini udah selesai ya. Nih, kita udah menambahkan tabel buku. Nah, selanjutnya teman-teman nggak hanya membuat tabelnya saja kosongan gitu, tapi kita harus mengisi tabelnya terlebih dahulu. Ya, jadi ini buat bantuan nanti ketika teman-teman membuat misalkan halaman login, nanti kan otomatis kita akan mengandalkan atau mencocokkan dengan yang ada di database gitu. Usernya, lalu passwordnya gitu, biar nanti gampang ya ketika kita membuat halaman login misalkan ataupun transaksi, kita akan menyesuaikan dengan yang ada di dalam database gitu. Nah, kita harus mengisi dulu nih recordnya atau isi dari tabelnya. Contoh yang pertama, tabel role di sini. Kita bukakan masih kosong nih. Ketika masih kosong, kita akan tambahkan di sini gunakan tab insert. Lalu kita tambahkan di situ ada admin dan member. Jadi hak aksesnya ada dua, admin dan juga member ya. Nah, untuk ID ini kita nggak usah tentukan ya, artinya dari sistemnya aja atau dari PHP adminnya aja yang langsung otomatis menambahkan gitu. Kita kosongkan aja nih. Lalu kita klik go. Nah, otomatis karena tadi pakai auto increment ya atau AI, maka ID-nya langsung urut 1, 2 dan seterusnya. Oke, langsung ke tabel kategori kita tambahkan ya. Di tabel tabel kategori kita tambahkan juga ke bagian insert. Lalu di sini ada beberapa kategori buku. Yang pertama komputer, lalu ada bahasa. Lalu kita go ya. Kita isi 2 kali 2 kali. Lalu sains, lalu ada lagi hobi. Kita klik go lagi. Lalu ada komunikasi, ada hukum ya. Kita klik go lagi. Kembali ke insert, lalu agama, populer juga. Kita kembali ke insert, lalu tambahkan yang terakhir adalah komik. Kita klik go langsung ya. Jadi nanti otomatis akan muncul hasil dari inputan kita tadi. Nih ya, ini untuk yang ID kategori, ini yang nama kategori. Jadi ada 9 ya. Selanjutnya di tabel buku nih, di tabel buku juga kita akan tambahkan ya. Ada 2, paling tidak ada minimal 1 lah. Tapi di sini untuk
contoh yang ada di modul, kita bikin 2 ya. Oke, langsung di buku di sini. Ya, tabel buku, lalu kita insert. Kita isikan ya judul buku tuh, statistika dengan program komputer. Lalu kategorinya 1 ya. Kategori 1 tuh ini ya, komputer. Lalu nama pengarangnya Ahmad Kholikul siapa nih? Amin ya. Penerbitnya Deep Publish. Tahun terbitnya 2014. ISBN-nya 912-129-882-12121. Stoknya ada 6. Lalu dipinjam ya, 1 itu artinya dipinjam ya, sedang dipinjam. Di booking juga. Lalu image ini ya teman-teman, kalau misalkan ini kan kita katakanlah belum punya cover buku dari ini ya, statistika dengan program komputer, maka kita isikan sesuai yang tadi ya, default cover aja gini, nggak masalah ya. Nanti kita akan rubah juga nanti ketika halaman adminnya sudah jadi, nanti kita tinggal ubah dari situ. Oh ya, ini sementara aja ya, nilai dari image-nya ataupun file image-nya kita kasih default aja. Selanjutnya kita klik go. Nah, ini udah berhasil nih, udah masuk nih untuk data yang pertama. Selanjutnya masuk lagi ke tab insert. Kita masukkan data yang kedua ya. Namanya detektif atau judul bukunya adalah Detektif Conan EP. Kategorinya 9 atau kategori komik ya tadi. Lalu namanya Okigawa Sasuke. Lalu penerbitnya adalah Kultura. Tahun terbitnya 2016. ISBN-nya 875-132-166-133. Stoknya ada 5. Lalu dipinjam, di booking 0 artinya tidak sedang dipinjam dan juga di booking ya. Nanti tinggal klik go di sini. Nah, ini artinya sudah selesai semua ya untuk pembuatan database dan juga tabelnya. Beserta tadi kita juga sudah menambahkan record ya ataupun isi dari tabelnya. Nah, isi dari tabel ini digunakan untuk nanti ketika kita mau bikin halaman login, kita mau menampilkan buku, itu otomatis sudah ada ya. Beda lagi halnya kalau misalkan untuk tabel buku masih kosong. Ketika kita membuat halaman tampil buku, maka bukunya juga kosong kan. Kita tidak bisa mendeteksi apakah ini codingnya kita benar apa enggak, karena kan masih kosong semua. Jadi maka dari itu saya tadi menyarankan untuk ditambahkan dulu atau record-recordnya di sini. Tabel buku, kategori, role juga ya. Gitu ya. Jadi untuk pembuatan database atau rancangan database dan juga pembuatan tabel-tabelnya. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya ya. Nanti kita akan setting kode igniter dan juga koneksikan ke database. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.